Yo, selamat datang teman-teman belajar trading. Jadi bagaimana akhir pekan dari teman-teman? Dan gimana hari Senin teman-teman? Apakah menyenangkan ataukah ketinggalan kereta kayak gitu kan? Jadi hari ini kita bakal kedatangan 4 tamu, yaitu Metka, Antam, Inko dan juga Tin, satu kelompok seperti itu ya. Kalau kita lihat hari ini IHSG cukup menyenangkan, naik 0,38, sedangkan Asia lainnya rata-rata masih merah kecuali Hong Kong, padahal Hong Kong tadi juga cukup dalam. Kalau kita lihat ya, seharusnya saya pikir bakal terjadi merah terlebih dahulu, ternyata tebakan saya salah kayak gitu. Hari ini asing masih net buy yang cukup masif di 998, ini belum selesai, masih jam 15.11 kayak gitu. Ya kalau kita lihat hari ini IHSG juga naik, terus saham-saham Tins juga naik, Timah, Medka, Antam, Inco, Tins. Dan kalau teman-teman ingat kayak gitu kan, hari apa berarti tanggal 13 Oktober aku udah ngingetin teman-teman buat beli Inco di 4.800, terus Antam juga di 2.350. Ya selamat kalau teman-teman udah beli, jadi bisa menggunakan analisa berikut ini yang nanti bakal aku bagikan. Mending dijual atau enggak sih gitu kan? Seperti itu. Kalau kita lihat juga, kalau teman-teman nonton ya Kak, tapi kalau teman-teman nonton udah aku share juga di YouTube-nya Belajar Trading 4 hari yang lalu. Waktunya akumulasi. Titik, nggak ada tanda tanya. Antam, Inco, Tins, Medka, seperti itu ya teman-teman. Jadi selamat yang teman-teman udah beli dari grup atau dari YouTube seperti itu. Dan buat teman-teman yang masih di YouTube dan mau masuk belajar trading di grupnya, bisa teman-teman nanti klik aja deskripsi, di kolom deskripsi insya Allah aku bakal meninggalkan jejak di situ untuk teman-teman masuk secara gratis tanpa dipungut biaya. Jadi nggak ada biaya bulanan, nggak ada biaya mingguan atau apapun itu. Jadi buat teman-teman yang suka nungguin rekomendasi ya cocok banget sih. Dan teman-teman nggak bisa analisa sendiri seperti itu kan, karena waktu, mungkin teman-teman ke kantor atau kesibukan lainnya seperti itu. Dan teman-teman yang mau ngobrol sama teman-teman lainnya untuk saham-saham teman-teman mungkin bisa masuk juga, karena kita juga apa namanya, bukan terbatas untuk admin yang chatting, tapi kita bebas, siapapun bisa chatting dan siapapun bisa merekomendasikan seperti itu. Jadi gitu ya buat teman-teman. Semua ini udah aku rekomendasiin kecuali Tins. Metka juga semalam juga udah aku rekomendasiin. Untuk Metka range buy di 3.100 sampai 3.210. Ya, selamat buat teman-teman yang udah beli gitu kan. Kita langsung bahas aja saham-saham berikut. Ya, di sini ada Metka naik, tadi sempat naik 5% dan ternyata dibawa turun. Asing hari ini net sell. Kalau kita lihat secara broker summary-nya, ini kita hilangkan dulu aja. Kalau kita lihat dengan broker summary, dia masih net buy untuk bandarnya. Sedangkan asing dia masih net sell. Kalau kita lihat dengan teknikalnya mau kemana sih Metka gitu kan? Ya saya juga nggak tahu. Sedangkan Metka juga udah all time high kayak gitu kan. Tadi udah sempat all time high di 3.320 ke atas. Dan kalau tanya support, ya supportnya resisten tertinggi yang lalu ada di berapa ini? 3.230. Sedangkan MACD dia masih tajam menuju ke atas. Belum ada tanda-tanda pembalikan seperti itu ya. Jadi ya ditunggu aja apakah ada pembalikan atau enggak. Ya terdekat di 3.230 seperti itu. Tapi kalau kita lihat beberapa hari ini chart dia berbentuk jarum, jadi perlu diperhatikan buat teman-teman. Walaupun sebenarnya tidak masalah juga, tapi tetap saja menurutku wajib hati-hati buat teman-teman untuk yang mau pegang Metka, baru mau pegang Metka. Kalau yang udah beli di 3.000 atau di 2.500 sih ya udah tinggal pasang trailing stop aja kayak gitu kan. Tapi buat teman-teman yang baru mau masuk bisa pikirkan kembali apakah masih worth it atau enggak. Seperti itu ya buat teman-teman. Untuk Metka volumenya juga masih bagus, masih dijaga. MACD masih bagus. Dia sekarang udah berada di overbought atau jenuh beli. Ya mungkin harusnya koreksi-koreksi ya ke area support dia di 3.230 atau ke 3.070, jauh banget. Atau mungkin yang terdekat MA5 dia di 3.100.
Jadi seperti itu teman-teman, tetap hati-hati, tetap jangan kasih kendor penglihatan kalian yang udah cuan, tetap jaga-jaga kayak gitu ya. Lalu di saham berikutnya ada Antam, di mana Antam hari ini naik cukup lumayan di 2510. Hari ini asing net buy cukup banyak ya, harga timah lagi naik juga gitu kan, tidak bisa dipungkiri. Kalau kita lihat secara broker summary-nya tadi, Metka asingnya net sell, terus bandarnya net buy. Kebalikan sama punya Antam. Antam bandarnya net sell, asingnya net buy kayak gitu ya. Net buy-nya cukup lumayan, 51 billion, tapi bandarnya keluar cukup lumayan juga, 7,224 billion kayak gitu. Kalau kita lihat secara teknikal, dia untuk Antam dia ninggalin jejak di sini. Dia ninggalin jejak di berapa ini? Di 2480. Jadi ya masih ada peninggalan jejak seperti itu. Dan kita kemarin sempat buat apa namanya? Buat chart di mana ada resisten di 2510. Ternyata pas banget di penutupan hari ini. Ya semoga aja besok bisa nutup di gapnya dulu. Ya kayak gitu ya teman-teman, semoga bisa nutup aja gapnya gitu kan. Ya entah itu besok dibawa turun dulu langsung dinaikkan, atau besok dibawa turun ke 2500 kayak gitu kan. Yang penting gapnya nutup dulu deh, biar aman, sehat, selamat, sentosa kayak gitu kan. Di sini kita lihat juga ada gap dulu, terus ternyata langsung ditutup beberapa hari kemudian. Dan sekarang ada gap, dia plannya mau dibawa kemana nih kayak gitu. Jangan terlalu optimis lah ya. Perlu sedikit bumbu-bumbu kepesimisan kayak gitu. RSI juga udah berada di overbought atau jenuh beli. Jadi tetap perlu waspada, walaupun harga nikel juga sebenarnya masih naik. Dan masih ada peluang untuk naik juga untuk saham-saham yang tadi kita sebutkan, ada 4 saham itu. Jadi seperti itu buat teman-teman untuk Antam juga. Dan juga kita perlu perhatikan juga untuk IHSG hari ini tutupnya agak ke bawah ya. Jadi tekanan jualnya cukup banyak. Jadi mungkin besok bisa dikoreksi dulu untuk Antam ke arah gapnya kayak gitu kan. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Inco. Inco hari ini ya sempat dijebolkan resistnya ada di 5150. Aku kira bakal rally, ternyata dibawa turun lagi kayak gitu. Hari ini asing net buy 23 billion, 24 billion ya, 24 billion. Penjualan paling banyak CS ya, masih perlu hati-hati. Kalau kita lihat secara broker summary-nya sebenarnya sama kayak Antam. Asingnya net buy, bandarnya net sell. Tapi net sell-nya tidak cukup banyak untuk Inco. Nih asingnya net buy, terus bandarnya net sell ya teman-teman. Kalau kita lihat secara teknikal untuk Inco, ya seperti yang aku bicarakan tadi, dia ada support, mungkin ada resist di 5150. Kalau seumpama 5150-nya jebol ya semoga dia bisa menutup gap yang di atas gitu kan. Nih ada gap di atas, ada gap di atas, ya semoga dia mampu gitu kan. Aku udah bilang tadi, kita udah rekomendasikan di grup dari 4800 di sini. Ya selamat gitu kan. Kalau teman-teman masih mau nunggu apakah dia rally, dia masih selamat. Nunggu di 4800, kalau sama 5000-nya jebol, jual masih cuan. Kalau teman-teman yang baru beli sekarang ya masih merasakan deg-degannya kayak gitu kan, masih nunggu apakah dia masih testing support ataukah false breakdown kayak gitu. Kalau yang di 4800 kemarin ya udah sedikit lega seperti itu. Ya semoga dia bisa nutup di gap atas dia. Walaupun secara market gap itu tidak harus ditutup, tapi banyak yang memiliki keyakinan kalau gap itu harus ditutup. Ya semoga aja beneran ditutup, sehingga di Windows dressing nanti kita udah cuan ya sekitar 20%, 25% lah untuk sahamnya Inco.
Kayak gitu ya teman-teman, target hitnya mungkin kalau yang jauh banget sampai akhir tahun bisa kali di 2300 nutup gap atas. Seperti itu ya buat teman-teman. Selamat yang udah beli Inco. Lanjut ke saham berikutnya ada Tins, di mana Tins hari ini ya sempat naik sama seperti saham lainnya tapi di bawah turun. Hari ini asing net sell. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk Tins, asing jualan, bandarnya juga jualan. Kayak gitu. Kalau kita lihat secara broker summary-nya untuk Tins, nah ini dia Tins. Dia kemarin baru jebol di area resisten dia di 1725. Di 1700 maaf di 1700 dia jebol resisten dia. Target selanjutnya harusnya masih jauh ini targetnya. Tapi yang seperti kita lihat tadi bandar udah mulai net sell, lalu asing juga mulai koreksi. Ya teman-teman bisa perhitungkan kembali lah. Nanti tunggu aja di daerah-daerah dekat support seperti itu. Daerah dekat support sekarang juga dekat MA5 ya. Mungkin bisa lah ke area support di 1700 atau 705 biasanya saya beli. Satu tick di atasnya support. Nanti kalau jebol support baru jual dulu. Seperti itu. Hari ini dia turun, volumenya juga cukup lumayan gede juga. Walaupun tidak terlalu signifikan. Secara MACD dia udah mulai melandai, dia belum ada tukikan-tukikan ke atas untuk MACD. Kita tunggu aja ada surprise apa gitu kan dari ITMG, dari Tins seperti itu. Tapi dia hari ini dia naik, volumenya cuman segini doang. Kemarin dia turun, volumenya agak lumayan besar gitu kan. Jadi ya tetap hati-hati teman-teman. Mungkin bisa beli di daerah-daerah support aja di 1700-an. Ya target selanjutnya ke sini dulu deh. Target selanjutnya kalau memang harga nikel masih di bawah naik ke 1925. Ya mau ke 2000 ya ada gap sih di atas di 2270 tapi ya harus melewati resisten terlebih dahulu di 1925. Sedangkan di tim sendiri dia pernah pernah false breakdown. Nah, ini dia ada false breakdown. Jadi jangan lengah, bisa jadi dibawa lagi ke sini. Tapi ya semoga bisa dibawa naik kayak gitu kan. Tapi saya ngewanti-wanti dia pernah mencoba jebol di 1700 tapi ternyata false breakdown. Seperti itu ya buat teman-teman. Mungkin gitu dulu aja untuk saham nikel buat teman-teman gambarannya. Kalau ada salah itu dari saya. Semua yang saya sebutkan di sini disclaimer on. Jadi saya tidak punya paksaan jual dan paksaan beli buat teman-teman. Saya bukan penasihat finansial teman-teman gitu kan. Nggak ada untungnya juga saya maksa teman-teman. Seperti itu. See you next time. Bye bye.